sebagai pengasuh pribadi anak saya, tidak hanya harus jago masak dan bekerja, yang paling penting adalah bisa memberikan konseling psikologis. Kalian semua adalah elit hasil seleksi. Tahap terakhir wawancara adalah bertemu dengan majikan kalian. Siapa yang mau duluan? Aku berpengalaman. Kamu sudah tua, stamina tidak sekuat kami anak muda. Aku duluan. Hanya pria yang paling mengerti pria. Mereka tidak ada apa-apanya dibanding aku. Kalian bertiga datang bersama. Pengasuh dengan gaji jutaan, tidak tahu harus melayani orang seperti apa. Aku observasi dulu. Jijik banget, bayaran sebanyak apapun aku tidak sanggup. Sakit jiwa, benar-benar sakit jiwa. Anak macam apa ini, sangat merepotkan. Mereka semua menyerah, bagaimana denganmu? Ibu masih menunggu uang untuk berobat. Aku tidak boleh menyerah. Aku bisa. Ikut aku. Nona Su, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf ya. Pura-pura saja. Kalau bukan karena kamu, Nona Su tidak akan jatuh. Bulan ini sudah beberapa orang kabur karena kamu. Sudah kubilang aku tidak butuh pengasuh, apalagi yang punya kebiasaan aneh. Aku tidak. Benar, aku memang punya kebiasaan aneh. Aku sangat suka merawat pria seperti kamu. Kamu. Gadis kecil ini bisa mengendalikan anakku. Baiklah, Nona Su, ayo kita tanda tangani kontrak. Baiklah. Anakku dulu adalah atlet yang hebat. Tapi karena beberapa hal, dia berubah menjadi seperti sekarang ini, karakternya agak ekstrim. Emosinya juga tidak stabil. Untuk menghindari kecelakaan, aku menyimpan banyak barang di rumah. Meskipun dokter rutin memeriksanya, tapi dia tetap butuh ditemani. Dia dulu ternyata atlet, pukulan seperti ini pasti sangat berat baginya. Nona Su, jangan tinggalkan dia lebih dari 20 menit. Baik Bu, selain menemaninya. Apalagi yang perlu aku lakukan? Kalau bisa, usahakan membuatnya bahagia. Besok mulai kerja ya? Baik, membuatnya bahagia. Aku harus pakai bantuan yang cerah. Perkenalkan, namaku Susia Omo. Mulai hari ini, aku yang akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harimu. Rumah ini gelap sekali, pengap banget. Buka tirai biar ada udara segar. Chensing, kamu baik-baik saja? Aku dan Liang Su ingin menjengukmu. Tolong potong rambutku. Tiba-tiba banget. Gunting. Di dalam lemari, ambil juga pisau cukur. Gawat, aku nggak bisa potong rambut. Tapi ini tugas pertamaku di hari pertama kerja. Kalau ini saja nggak bisa. Kamu duduk diam saja, serahkan padaku. Matanya cantik banget ya. Sudah puas melihat? Kamu ini. Ini model rambut pria paling populer sekarang, namanya gaya Korea. Undercut. Jangan buru-buru, ini belum selesai.
Mungkin model rambut yang terlalu trendy kurang cocok untukmu. Aku akan panggilkan tukang cukur untukmu. Nggak usah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Nggak nyangka setelah dipotong rambutnya dia jadi tampan. Chen Xing, kami datang menjengukmu. Chen Xing, Gadis yang cantik, tiba-tiba dia potong rambut. Apa karena dia datang? Lebih dari setahun nggak kontak, tiba-tiba muncul, Nona Lu. Ada keperluan apa? Chen Xing maaf, aku dengar kabarnya. Kamu sebelumnya selalu putus asa. Aku datang kali ini ingin bilang. Aku akan menikah. Terus? Chen Xing, semuanya sudah berlalu. Bisakah kita melupakan masa lalu dan hidup dengan baik? Setelah kamu mengalami kejadian itu, dia yang selalu membantuku. Itu urusan kalian, nggak perlu kasih tahu aku. Gu Chen Xing, sikapmu bagaimana sih? Istriku baik hati datang menasihatimu. Kamu sudah begini. Apa yang bisa kamu berikan untuk Wan Yin? Jangan-jangan. Dia harus merawatmu seumur hidup? Jadi kamu merampas pacar orang, membantu teman merawat pacarnya? Kita sebelumnya adalah atlet satu tim. Kamu selalu mengalahkanku, tapi kamu menggunakan obat dalam pertandingan. Tuhan adil, membuatmu jadi bodoh. Ini jelas-jelas datang untuk menyakiti orang, keterlaluan. Sekarang, juara adalah milikku. Wan Yin juga milikku. Kamu. Benar-benar katak di klub malam, satu lebih lincah dari yang lain. Chen Xing, siapa dia? Aku pacarnya. Ada apa? Xing Chen, kapan kamu punya pacar? Bohong kali, dia udah jadi bodoh. Masih bisa cari pacar? Dandananya kayak Smurf, yak niangka sel era Young Master Gu. Udah kayak gini. Kamu kelihatannya kayak alien, masih bisa ngomong Mandarin. Hebat banget, Nona. Kamu cari suami alien. Kamu gak takut mimpi buruk? Kamu. Di kamarmu ada barang kotor, aku bersihin. Aku dan Asu duluan pergi. Selamat datang kalian berdua, nanti datang ke pernikahanku ya. Tunggu. Aku tadi lumayan kan? Hadiahnya apa? Bukan. Mereka yang bikin kamu marah, ngapa marahin aku? Aku suruh ikut campur? Pergi. Keterlaluan. Dibikin, aku gak sanggup kerja ini, maaf. Apa anakku yang ganggu kamu? Halo. Apa? Ibuku muntah darah. Ibu. Penyakit ibumu makin parah. Obat khusus udah gak mempan. Operasi kanker lambung udah 2 tahun, sebelumnya baik-baik aja. Kok tiba-tiba parah? Harusnya lanjut kemoterapi, tapi bapakmu gak berguna. Gak ada uang buat obati ibumu. Bapak, jangan terlalu nyalahin diri, aku yang gak berguna. Gak bisa cari uang buat bantu kalian. Xiao Mo, kamu sampai putus sekolah buat kami. Kami yang jadi bebanmu. Kepentingannya? Mau numpang terus di rumahku? Adik ipar, uang kami habis buat beli obat kakak ipar. Sekarang lagi gak ada uang. Bisa nggak ditunda? Nanti kalau udah ada uang. Sewa rumah langsung pindah. Kakak, kamu udah bilang gitu 2 tahun. Kapan kamu punya uang? Paman. Kakek dulu kasih kalian rumah. Dibagi 2, rumahnya mana? Rumah tua buat apa? Udah dijual. Dijual? Uangnya? Anak kecil ikut campur urusan orang dewasa. Pergi sana. Rumah itu meski tidak berharga, tetap bernilai 200.000. Kalian menjual rumah itu diam-diam dan memasukkan uangnya ke kantong sendiri. Jangan lupa, ada bagian ayahku di sana. Lucu sekali, Xiaohu kami adalah anak laki-laki. Satu-satunya penerus keluarga Su, uangnya tentu untuk cucu.
mau diberikan padamu, anak perempuan tidak berguna? Benar, ayahmu yang rela melepaskan haknya waktu itu. Kami tidak memaksanya. Ayah, benar begitu? Ayah, kau terlalu baik pada mereka berdua. Kapan mereka pernah mempertimbangkan perasaanmu? Cukup bicara, aku sudah mengizinkan kalian tinggal di sini selama 2 tahun. Itu sudah sangat baik. Sekarang Xiaohu mau menikah. Rumah ini akan direnovasi untuk pernikahan. Segera pergi. Jangan sampai mengganggu hari pernikahan. Adik ipar, beri aku waktu 2 hari lagi, aku akan cari rumah. Jangan bohong, sudah berapa kali 3 hari? Sekarang tidak ada gunanya bicara. Segera pergi. Pura-pura mati ya? Adik ipar, dia masih sakit, jangan ditarik-tarik. Lepaskan ibuku. Mengger. Xiao Montag. Anakku, tidak apa-apa? 1 jam lagi, kami akan segera pergi. Baik. Aku beri 3 jam, malam ini aku akan bersihkan rumah. Anakku, dalam waktu singkat ini, di mana bisa dapat uang? Ayah, tenang saja. Aku akan cari cara. Dibikin. Maaf ya. Ada masalah di rumah, jadi tidak sempat angkat teleponmu. Apa yang terjadi? Ibuku muntah darah karena kanker lambung, rumah juga akan diambil keluarga. Datanglah Keskivi ke tempatku. Jangan berdiri saja. Ayah, ibu, duduklah. Ini rumah baru kita. Perabotan lengkap, tinggal bawa koper. Anakku, dari mana dapat rumah ini? Anakku, meski kita miskin, jangan sampai kau berbuat buruk. Ini uang muka 1 juta, ambil dulu untuk atasi kesulitanmu. Terima kasih Bibi, ini terlalu banyak. Tidak banyak, semua kesulitanmu akan kubantu. Aku hanya punya 1 permintaan, harap kau bisa mengerti anakku. Orang tua pasti mengira aku jadi simpanan orang. Jika aku beritahu, pekerjaan ini bisa dapat uang sebanyak ini. Mereka pasti tidak percaya. Lebih baik tidak usah menjelaskan. Ayah, ibu, rumah ini milik Zhang Xiaoyu, dia sering di luar negeri. Hubungan kami baik, kalian berdua tenang saja tinggal di sini. Serius? Nanti kalau aku sudah punya uang, kita pindah, oke? Oke? Nak, bagaimana hubunganmu dengan Jiang Nan? Kami baik-baik saja. Baguslah, kalian juga sudah tidak muda lagi. Cepatlah urus pernikahan. Ah, tidak perlu buru-buru. Kalian tidak usah khawatir, aku masih ada wawancara. Aku pergi dulu. Baik, cepatlah pergi. Harus buru-buru melayani si tuan muda itu. Jiang Nan, kamu kenapa di sini? Teleponmu tidak diangkat, seminggu tidak ada kabar. Ternyata sudah tinggal di perumahan mewah. Kamu membuntutiku? Su Xiaomo, apa maksudmu? Masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Aku setiap hari wawancara kerja, kamu kan tahu. Setiap kali aku wawancara, kamu selalu video call. Berapa banyak pekerjaan yang kamu hancurkan? Kamu tidak tahu? Kenapa pekerjaan yang aku rekomendasikan tidak kamu ambil? Pekerjaan apa yang kamu rekomendasikan? Ah, operator tower crane, rumah potong hewan, supir truk besar. Apa masalahnya? Memang agak berat. Tapi penghasilannya besar, kita sudah pacaran 3 tahun. Orang tuaku buru-buru menikah dan punya cucu. Aku sementara belum dapat pekerjaan yang cocok. Tapi kamu harus memikirkan masa depan kita. Sudahlah, putus. Su Xiaomo berhenti. Lepaskan. Apa maksudmu? Buru-buru Kirsten Gengko. Sudah dapat pengganti ya? Kenapa kamu keluar dari perumahan ini? Jelaskan dengan jelas. Halo, Suksiao, mau kamu di mana? aku lagi di jalan pulang. Aku lagi urusan di luar, bukannya sudah kubilang jangan tinggalkan dia. Lebih dari 20 menit, anakku sekarang tidak bisa dihubungi. Sebelumnya juga pernah terjadi, hasilnya. Cepat pulang dan lihat. Baik, Bu. Hari ini kalau tidak jelaskan dengan jelas jangan lagi. Ah, aku juga tidak ada waktu untuk omong kosong. Keluar. Ah, lepaskan. Qingchen, maaf, aku akan menikah. Kita teman seumur hidup. Ya, teman seumur hidup. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang.
Semuanya harus berakhir. Kel you are la cow. Kebakaran! Gu Xingchen, aku datang menyelamatkanmu. Gu Xingchen, kau baik-baik saja? Gu Xingchen, sadarlah. Ah, jangan mati. Gu Xingchen, jangan digoyang. Kalau digoyang terus, aku bisa mati. Ah, aku hampir mati ketakutan. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau membakar foto? Memangnya kau pikir apa? Aku hampir mati ketakutan. Aku pikir kau putus asa. Maaf, biar aku bersihkan. Su Xiaomo. Aku ingin menghirup udara segar. Su Xiaomo, aku ingin jalan-jalan sebentar. Su Xiaomo, ternyata kau sudah berubah. Su Xiaomo, kau hebat ya, demi uang sampai cari orang bodoh. Jangan, kau mengikutiku lagi. Kita sudah putus, pergi sana. Putus boleh, kasih aku uang ganti rugi. Su Xiaomo, urus dulu kehidupan pribadimu baru kerja. Baik, bos. Orang bodoh ini ternyata bos juga. Jangan, diam. Orang lain sedang pacaran. Biasanya cowok yang beliin cewek ini itu. Kau malah curi hakku buat cicilan. Sampai sekarang utangku belum lunas. Kau enak saja minta uang ganti rugi? Antar pasangan, memberi hadiah kan biasa. Siapa suruh cicil? Lagian masa muda cowok cuma sebentar. Gu Xingchen. Gu Xingchen. Selamat tinggal, dunia. Bahaya. Maaf, aku tidak sengaja. Su Xiaomo, kau tidak tahu malu ya? Anggap aku angin lalu? Kau juga lihat tadi, itu cuma kecelakaan. Lagi pula kita sudah putus, yang nggak bisa move on itu kau. Kalian berdua sudah dekat dari dulu ya? Pantasan buru-buru putus sama aku. Ternyata sudah ada penggantinya. Aku sama sekali tidak tertarik pada pacarmu. Kalau mau bawa dia pergi, jangan banyak bicara, jangan ganggu aku di sini. Dengar tidak? Cepat ikut aku, minta maaf yang baik. Aku masih bisa memaafkanmu. Kok kebal muka sekali kau ini, lebih kebal dari tembok kota. Bising sekali. Su Xiaomo, kau dipecat. Urus urusan rumah tanggamu. Yang mempekerjakan saya adalah Nyonya Qin. Yang berhak memecat juga Nyonya Qin, bukan kamu. Kelihatannya kamu cuma mau mendekati Fu Gongdai. Jangan bermimpi di siang bolong. Orang bodoh saja nggak mau sama kamu. Kalau nggak pergi juga, aku telepon polisi. Baik, Su Xiaomo, kamu berani ya? Yakin gak ikut pacarmu pergi? Pacar apa? Kami sudah putus. Sekarang aku cuma fokus cari uang. Mau cari uang? Melayaniku gak gampang loh. Demi uang. Apapun akan kutahan. Cewek matre. Aku punya tangan kok. Ini bagian dari pekerjaanku. Seperti kalian, cewek muda cantik. Apa demi uang apapun mau dilakukan. Pergelangan tanganmu. Segini aja udah takut? Aku cuma merenung. Kamu bilang orang-orang kaya kita yang nggak begini aja masih bisa bertahan hidup. Kamu anak orang kaya, apa sih yang nggak bisa dimengerti? Urusanmu apa? Kok kamu balik? Aku ambil kotak P3K. Kasih tanganmu.
Sakit nggak? Kalau sakit bilang ya. Aku keluar dulu. Dibikin, Anda salah paham, bukan seperti yang Anda kira. Ikut aku sebentar. Lihat ini. Xing Chen, dia atlet sepeda yang luar biasa. Semua orang menganggap dia sangat berbakat, dan dia tidak pernah mengecewakan harapan kami, selalu juara. Dilirik pelatih tim nasional, tapi suatu hari, di tengah lomba dia kecelakaan, kakinya patah. Dibawa ke rumah sakit. Ketahuan ada zat doping dalam tubuhnya. Sejak itu, dia tidak bisa berdiri lagi. Doping? Apa ada yang main-main? Rekaman CCTV hari itu sengaja dirusak, nggak tahu siapa yang mau celakakan anakku. Sejak itu sifatnya berubah total. Kadang-kadang ada kecenderungan merusak diri. Dia sendirian, kami nggak tenang. Dibikin, Tuan Gu pasti bisa bangkit. Aku juga akan merawatnya baik-baik. Bagaimanapun, aku pasti akan membantunya. Temukan dirimu yang dulu. Mau kemana? Aku ajak kamu makan malam di luar. Tidak, aku tidak mau pergi. Protes tidak diterima. Tunggu sebentar. Ambilkan aku sebotol bir. Tidak boleh minum alkohol selama masa pengobatan. Jangan ikut campur. Dia pasti teringat dua orang itu lagi. Sudahlah. Kalau bisa membuatnya sedikit bahagia, biarkan saja dia minum. Taruh di sini. Temani minum. Makan dulu sebelum minum. Cepat muntahkan. Aku tidak suka menyia-nyiakan makanan. Ayo, bersulang. Kamu kuat minum tidak? Kemampuan minumku, aku jamin, pasti. Pembantu juga susah, mereka pikir. Aku mudah cari uang di rumahmu, malah minta uang khusus dariku. Sungguh tidak tahu malu. Baik, baiklah, benar, mereka tidak tahu malu. Susia Omo, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Mana mungkin aku mabuk? Aku hanya sedih melihat kita berdua. Aku kira orang kaya seperti kalian mudah cari uang, tapi kenyataannya, kamu lebih sengsara dariku. Saudara terbaikmu sendiri mengambil wanita yang paling kamu cintai. Direbut, malah pamer, persis seperti di drama. Sama persis. Perselang. Selamat untukku, pacar tercinta, dan saudara terbaiknya. Memenangkan kejuaraan, juara 1 dan 2. Hari ini sangat bahagia, di puncak karir. Bisa minum bersama teman-teman terbaik, menikmati hidup. Aku percaya, kita bertiga adalah orang yang paling bahagia. Kita adalah teman seumur hidup. Ya, teman seumur hidup. Xing Chen, aku akan menikah. Dulu kita satu tim atlet. Kamu selalu mengalahkanku, tapi kamu pakai obat dalam pertandingan. Tuhan adil, membuatmu jadi bodoh.
Sekarang, juara adalah milikku. Wan Ning juga milikku. Gu Xingchen, aku datang menyelamatkanmu. Wajahmu. Lumayan kok. Kamu mempermainkanku. Iya, sudah kita harus pulang, Xiao Mo. Sekarang juga pergi. Masih pagi, ayo kita jalan-jalan. Berapa harganya ini? Ini 30. Su Xiao Mo, kalau mau beli coba sendiri, jangan pakai aku sebagai patung manekin. Ini beli buat kamu, lucu kan? Iya kan? Coba yang ini. Ini semua bagus banget. Kenapa kamu selalu suka barang-barang jelek begini? Ini adalah sentuhan akhir dari penampilanku setiap hari. Aku ganti-ganti sesuai moodku setiap hari. Yang kenal kamu tahu kamu ganti-ganti sesuai mood. Yang nggak kenal, dikira kamu bunglon. Kamu ngerti apa? Ini namanya jadi yang paling depan dalam fashion. Aku di masa depan mau jadi desainer baju. Kamu, Jangan meremehkan orang, semua orang punya mimpi. Siapa tahu tercapai. Kamu ketawa apa? Aku nggak mau jalan sama kamu lagi, pulang. Kebetulan aku belum punya dua warna ini, bos berapa harganya? Dua ini, 59. Oke, bungkusin. aku. Baik, aku bayarin untuk calon desainer baju besar di masa depan. Su Xiaomo, cepat keluar. Ada apa ini? Nggak tahu. Kayaknya mantan pacarku yang ribut, apa dia tahu? Aku bawa keluarga ke sini, sembunyi di dalam nggak berani keluar. Buka pintu. Jiangnan, malah kamu bawa kita ke sini. Cari Xiaomo, kamu nggak salah tempat? Ini kawasan villa, mana mungkin Xiaomo di sini? Paman, aku nggak salah lihat, aku lihat langsung. Malam ini aku akan tunjukkan padamu, apa yang sebenarnya Xiaomo lakukan di belakangku. Anak itu memang melakukan hal memalukan di belakangmu. Sudah kuduga dia bukan orang yang baik, tenang. Bibi pasti akan menghajarnya untukmu. Kamu masuk dari pintu samping dulu, aku lihat dulu. Berisik banget. Jangan biarkan mereka ganggu ketenangan di sini. Hem. Su Xiaomo, aku tahu kamu di dalam, keluar. Jiangnan, kamu gila apa di sini? Ayah, Paman, Bibi. Kalian kenapa di sini? Su Xiaomo, ternyata kamu di sini. Paman, hakimi aku. Dia di belakangku, naik keranjang anak majikan rumah ini. Jadi selingkuhan orang, malah ditiduri. Sekarang mau putus lagi. Bang, gini cara lu ngajarin anak? Su Xiaomo, kamu ternyata selingkuh. Muka keluarga Su habis dipermalukan sama kamu. Xiaomo, bilang jujur, apa yang mereka katakan benar? Gak nyangka anak keluarga gu juga nyari selingkuhan. Iya kan? Udah pincang masih gak bisa diam. Selingkuhannya punya pacar. Malah datang ke rumah. Papa, aku cuma kerja di sini jadi art buat cari uang. Gak ada hubungan lain. Jiangnan, jangan asal nuduh. Masih gak ngaku ya? Paman, tante. Rumah yang kalian tinggali sekarang itu hasil dia ditidurin orang. Pantasan dulu ngotot banget mau pindah. Ternyata naik ranjang dapat apartemen. Xiaomo, rumah itu sebenarnya gimana? Papa, rumah itu sebenarnya bukan punya temanku. Itu beli pakai uang muka. Dari majikanku. Aku sama mama lebih baik tidur di jalanan daripada tinggal di rumah. Hasil kamu jual badan. Ayo pulang, sekarang juga pindah. Aku gak mau. Cowok itu jelas gak cinta kamu. Sampai sekarang dia gak. Sik hal pandal lain kamu. Jangan keras kepala di sini. Ayo pulang sama kita, oke? Udah, berisik. Sampai kapan kalian mau ribut di depan rumahku? Berani banget keluar. Berani-beraninya sembunyi di belakang pezinah. Gak tahu malu. Orang kayak kamu di kampung harusnya dikurung dalam kandang babi. Jaga mulutmu. Dia art keluarga gu. Gak ada urusan sama kalian. Cuma art kecil, sok galak. Su Xiaomo, cepat ikut kita, jangan maksa aku paksa. Kamu sini, putusin hubungan sama dia, jangan ada kontak lagi. Rumah itu gak kita tinggali lagi. Papa, aku bilang gak bersalah. Kenapa gak percaya? Bersalah atau enggak? Hari ini kamu harus pulang. Biarkan dia milik. Su Xiaomo, mau pergi atau enggak? Aku gak bisa pergi. Su Xiaomo, jangan kurang ajar. Keluar sekarang. Aku ingatkan, depan rumah ada CCTV. Kalian masuk paksa, kalau terus ribut.
Aku laporkan ke polisi. Anak kecil, nakut-nakuti siapa? Halo? Pengacara Wang, masuk paksa ke rumah orang, hukumannya gimana? Tuan Gu, memasuki rumah tanpa izin pemilik. Dihukum penjara kurang dari 3 tahun atau kurungan. Dengar nggak? Nakut-nakutin siapa? Mau pergi atau enggak, terserah kamu. Tunggu ya, ayo pergi. Terima kasih sudah membantuku. Orang tuaku pulang besok. Malam ini pasti semua orang sudah tahu. Kamu lebih baik mikir. Gimana mau jelasin ke mereka? Xiao Mo, aku dengar kejadian semalam. Intinya, itu salah kamu, salah lihat, gadis ini juga enggak. Sebaik yang dibayangkan, suka cari masalah, Xing Chen. Dituduh juga udah, mereka bisa datang sekali. Bisa datang kedua kali. Hari ini cuma ganggu di depan pintu, lain kali. Tiba-tiba masuk ke rumah Gu, nyakitin anakku. Kamu harus paham, setelah kejadian ini. Jangan sampai terulang lagi, jadi kami rasa. Lebih baik batalkan kontrak. Ayah, ibu, ini nggak sepenuhnya. Salahku. Maaf Paman dan Bibi, aku yang nggak bisa atur. Urusan pribadi, aku rela mengundurkan diri. Pasti nggak akan merugiin Tuan Gu. Ini kontrak pembatalannya. Uang yang udah dibayar, anggap aja ganti rugi. Jangan terlalu khawatir. Kamu siapa? Aku asisten rumah tangga baru yang dipekerjakan Nyonya, Tuan Gu. Anda harus makan. Nggak mau? Bawa pergi. Tuan Gu, Anda lebih baik makan sedikit. Sebelum minum, makan dulu. Sudah bilang nggak mau? Tuli ya. Tuan Gu, kalau lapar panggil aku di depan pintu. Tuan Gu, Anda harus infus. Jangan gerak, sebentar lagi selesai. Tangan Anda terluka. Tuan Gu, kalau begini, yang susah Anda sendiri. Nggak peduli, nggak mau. Tuan Gu, aku kasih obat. Kasih tanganmu. Sakit nggak? Kalau sakit bilang ya. Nggak usah. Keluar. Su Xiaomo, kalau mau beli coba sendiri, jangan jadikan aku patung. Ini buat kamu. Bagus kan? Su Xiaomo. Aku kok jadi kangen ya? Kamu lagi ngapain? Ayah, ibu, kalian ngapain sih? Xiao Mo, kami yang salah didik, sampai kamu tersesat begini. Rumah ini juga nggak mau kutempati lagi, penyakitku juga nggak mau diobati. Bu, aku beneran nggak jadi simpanan orang, cuma kerja di rumah orang. Jadi asisten rumah tangga. Kontrak. Sudah kubatalkan. Xiao Mo, ibu salah paham sama kamu. Seharusnya aku nggak dengerin omongan si Jianan yang nggak jelas itu. Udahlah, aku masih bisa cari kerjaan lain. Kalian tinggal di sini aja dengan tenang.
Xiaomo, kamu kenapa? Nggak, Lelah cari kerja ya? Kamu tidur aja dulu, aku makan sendiri. nggak apa-apa. Aku cuma tiba-tiba ingat seseorang, selesai. Kok setiap merawat orang, jadi kepikiran Gu Xingchen sih? Gimana nih, yang Master Gu nggak mau makan dengan baik? Nggak mau juga diinfus, kalau begini terus, bahaya nanti. Sudah terjadi masalah. Kondisi yang Master memburuk dengan cepat. Apa? Kamu bilang kondisi anakku lebih parah dari sebelumnya? Ayah, Naonya. Kalau begini terus, akibatnya nggak bisa dibayangkan untuk yang Master Gu. Rekaman malam itu juga sudah kita lihat. Gadis itu langsung menyuruh anak kita pulang. Tapi anak kita tetap memilih keluar untuk membantunya. Sepertinya, kita salah sangka pada Xiaomo. Hanya dengan dia, kondisi anak kita bisa membaik. Ayo kita jemput dia kembali. Baik. Halo, Xiaomo. Dibikin. Maafkan kami salah paham. Aku dan Ayah Xingchen minta maaf padamu. Kami harap kamu mau kembali bekerja, mau tidak? Beneran? Asyik. Terima kasih atas kesempatannya, aku pasti akan merawat yang Master Gu dengan baik. Gimana kabarmu beberapa hari ini? Lumayan. Lihat tuh lingkar matamu hitam kayak panda. Jenggot juga tidak dicukur. Apa yang sedang aku katakan ini? Aku tidak bermaksud membuatmu malu. Maaf. Kenapa minta maaf? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak pakai spidol warna-warnimu itu? Aku banyak berpikir akhir-akhir ini. Mungkin orang miskin tidak pantas punya mimpi. Ini bagaimana menghiburnya ya? Aku belum pernah menghibur orang. Bagaimana kalau langsung minta maaf saja? Aku buka pintu dulu. Paket Anda, silakan tanda tangan. Terima kasih. Gu Xingchen, ada paket untukmu. Apa ini? Sebuah undangan. Kenapa kamu menyobeknya? Bukankah ini mantan pacarmu dan temanmu yang mengkhianatimu? Saudara alien itu? Su Xiaomo, buang saja undangannya. Hanya pernikahan saja, takut apa? Aku temani kamu pergi. Aku tidak mau pergi. Protes tidak diterima, hanya dengan menghadapinya kamu bisa melepaskan beban, Gu Xingchen. Aku pasti akan membantumu melepaskan beban. Kita sudah sampai di sini. Pepatah bilang, sudah datang. Anggap saja kita datang untuk makan. Kamu yang memaksaku datang. Baiklah, aku hanya ingin membantumu. Mereka mengirim undangan karena mengira kamu tidak akan datang. Mereka ingin mempermalukanmu. Tapi kamu datang, artinya kamu sama sekali tidak peduli. Yang dipermalukan justru mereka. Kamu lapar. Xingchen, tidak kusangka kamu benar-benar datang ke pernikahanku. Terima kasih atas doamu. Maaf, sama-sama. Bisa terbebas dari kalian berdua, sampah masyarakat. Xingchen pasti sangat senang, semoga kalian berdua bahagia selamanya, cepat punya anak, terkunci selamanya. Apa maksudmu? Maaf. Tangan terpeleset. Seperti minum untuk orang mati. Pelankan suara, jangan sembarangan bicara. Kamu, Badut kecil, Wan Ning, ayo pergi. Abaikan gadis desa yang tidak berpendidikan seperti ini. Terima kasih. Apa kamu merasa lebih lega sekarang? Apa kamu merasa datang ke sini adalah keputusan yang tepat? Cepat makan, kamu. Kamu yang ambilkan untukku. Ini ditaruh di sini. Jangan pikir aku tidak melihat tanganmu. Hampir menjulur sejauh 2 li. Siam Dong. Kamu iri pada mereka. Enggak kok.
Kamu ngapain? Apa yang mereka punya, kamu juga punya. Cium dong. Su Xiaomo. Hem. Mereka tidak malu ya, beraksi di pernikahan orang lain. Wan Ning, jangan marah, aku akan usir mereka. Ayo pulang. Oke, Apa maksud kalian? aku sarankan kamu operasi plastik kalau anakmu jelek seperti kamu, habislah. Kalau jahat seperti kamu, lebih parah lagi. Sebaiknya kamu berbuat baik, kumpulkan pahala. Awas mati masuk neraka. Camel. Oh ya, terima kasih atas undangannya. Semuanya sangat ramah. Hari ini hari pernikahan kita, jangan rusak suasana. Karena orang seperti ini. Aduh. Kayaknya aku kebanyakan makan, aku ke toilet dulu. Sayang, apa Xing Chen benar-benar bisa menemukan kebenaran tahun itu? Luan Ning, dia tahu kebenarannya. Tunang, aku sudah membersihkannya dengan baik, buktinya juga sudah hancur. Dia tidak akan pernah tahu. Baguslah, semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bahkan bermimpi ditangkap. Jangan terlalu banyak pikiran, kamu hanya perlu hidup bahagia bersamaku. Aku akan menjagamu. Dulu aku hanya menerima uangmu, menaruh obat di minuman Xing Chen. Kupikir paling-paling dia didiskualifikasi, siapa tahu kakinya patah. Bukan salahmu, dia sendiri yang tidak hati-hati. Sebagai dua orang yang paling dipercaya oleh Gu Xingchen, mereka malah bersekongkol untuk menjebaknya. Aku akan merekam buktinya. Maaf, aku segera turun, tutup dulu ya. Pemilik ponsel ini muntah darah, aku sudah panggil 120. Dia minta aku menelepon untuk memberitahumu. Muntah darah. Oke, aku segera ke sana. Gu Xingchen, jangan nakut-nakuti aku. Berapa lama lagi ambulans datang? Sebentar lagi, hampir sampai. Aku baik-baik saja. Jangan bicara dulu. Gu Xingchen, tahan, ambulans hampir sampai. Minggir, pelen. Xingchen. Setelah dirawat di rumah sakit selama seminggu, Xingchen memilih pulang untuk pemulihan. Dokter, bagaimana kondisinya? Tidak terlalu optimis, kondisi pasien terus memburuk. Dan setiap hari, dia menderita, jika terus seperti ini. Keluarga harus bersiap mental. Xingchen tidak boleh lagi mendapat stimulasi. Masalah Luan Ning dan Liang Su yang mencoba membunuhnya, jangan diberitahu. Knock. Bagaimana kalau kita menghormati pilihannya? Biarkan dia pergi ke Swiss untuk eutanasia. Gu Minsheng, kau masih manusia tidak? Apakah Xing Chen bukan anak kandungmu? Tapi sekarang dia lebih menderita daripada mati. Tapi kau tidak bisa membiarkannya mati. Aku sangat tidak setuju, lupakan saja niatmu itu. Tapi dia sekarang hidup lebih susah daripada mati. Aku tidak peduli, aku tidak bisa membiarkannya mati. Kalau tidak, aku akan bercerai denganmu. Qin Yun Xiao. Gu Xingchen pernah ingin eutanasia. Gu Xingchen, hidup itu ada harapan. Bahkan jika duniamu gelap gulita, aku akan tetap di sisimu. Dingin. Lepaskan, aku akan ambilkan selimut.
Pelayan. Ada apa, Tuan Muda? Ambilkan obat nurun panas. Baik. Obatnya sudah datang. Bangun, Xiao Mo. Kamu demam? Minum obat dulu. Demam. Minum obat dulu. Gu Xingchen. Aku di sini. Katakan. Jangan berpikir negatif, kamu harus hidup dengan baik. Aku akan selalu menemanimu. Halo. Halo, PT Asuransi Ruitai, ada yang bisa dibantu? Bantu saya mendirikan dana perwalian. Pengacara Wang. Saya ingin membuat surat wasiat. Setelah saya meninggal, semua harta saya akan diwariskan kepada Su Xiaomo. Tuan Muda, kondisi Anda sementara stabil. Tapi kedepannya harus minum obat tepat waktu dan bekerja sama dengan pengobatan kami. Sekaligus juga harus melakukan pemeriksaan ulang. Benarkah? Bagus sekali, lalu apa yang perlu? Diperhatikan? Aku akan mengawasinya. Menjaga pikiran yang positif juga sangat penting, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Benar Gu Chensing, pikiran yang baik sangat penting, pikiran baik akan meningkatkan kemungkinan terjadinya keajaiban. Besok aku ambil cuti sehari, baru kembali lusa. Akan ada pekerja sementara yang merawatmu. Kenapa? Ada masalah di rumah? Ibuku sakit, pulang untuk melihatnya. Baik. Siapa sangka, ternyata pacarmu. Dan teman baikmu yang meracunimu, mereka tidak mungkin. Tidak meninggalkan sedikit pun bukti. Besok, aku akan pergi ke tim atletik mencari bukti untuk membalas keadilanmu. Arsip Liangsu. Ketemu. Pagi Liang Go, hari ini kan libur, mau ambil sesuatu. Kenapa dia di sini? Nengko Brakabrek Arsipku. Mencari bukti. Ada apa suamiku? Wan Ning, aku menemukan pacar baru Gu Chensing. Sedang mengobrak-abrik arsipku. Apa? Dia menggobrak-abrik kasipmu? Pasti Gu Chensing mulai curiga. Jadi menyuruhnya mencari kebenaran. Mungkin. Sekarang bagaimana? Meski sekarang belum menemukan bukti, suatu hari pasti akan menemukanku, saat itu kita semua selesai. Tunang, asal kita hilangkan mereka. Tidak akan ada yang mencurigai kita, Gu Chensing kan suka padanya. Kalau begitu kita culik dia, lalu pancing Gu Chensing datang. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Teman, bantu aku. Gak masalah Liang Gu, bilang saja. Baik, terima kasih. Hello. Kamu Su Xiaomo kan? Ada yang menyuruhku menyampaikan pesan. Jawaban yang kamu cari ada di ruang lift. Apa ada yang tahu Xingchen difitnah? Juga benci Liangsu, sengaja datang untuk memberikan bukti. Kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku. Tuan Gu, waktunya makan. Kenapa kamu lagi? Di mana Su Xiaomo? Nona Su belum kembali. Dia minta cuti lagi hari ini. Tidak, dia tidak menghubungiku. Dia belum kembali, aku tidak berani pergi. Keluar.
Kenapa tidak angkat telepon? Tidak bisa, aku harus mencarinya. Halo, kamu cari siapa? Halo, Bu. Aku teman Susiaomo, aku mencarinya. Dia ada di rumah? Xiaomo? Dia tidak di rumah, sudah beberapa hari tidak pulang. Sebelumnya kami masih berhubungan, tapi 2 hari ini tidak ada telepon. Sekarang dia bekerja sebagai pembantu di rumah orang. Bagaimana kalau kamu tanya alamat pastinya, lalu kamu temui dia? Baik, terima kasih Bu. Susiaomo, kamu pergi kemana sih? Ada apa? Memutuskan teleponku, kamu tidak ingin tahu? Di mana pacarmu sekarang? Kamu tahu di mana dia? Tentu aku tahu, aku sudah menculiknya. Dia sekarang di bawah kakiku, aku kirimkan lokasinya. Datang sekarang, aku bisa membiarkannya hidup. Kenapa aku harus percaya kamu? Susiaomo, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalian menculikku? Sekarang minta maaf sudah terlambat. Siapa suruh kamu cari mati sendiri? Penculikan itu melanggar hukum. Kalian tidak takut masuk penjara? Asal kalian berdua hilang. Kami berdua tidak akan pernah masuk penjara. Kenapa tidak hidup tenang saja? Susah-susah cari bukti, pantas saja. Kalian sebagai teman terbaik Gu Xingchen bisa mengkhianatinya. Hati kalian dimakan anjing, tidak takut kena azab? Damn. Sudah begini, kamu masih berani melawanku. Coba berani lagi. Maaf, aku salah. Sekarang baru tahu takut. Sampa. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Jangan bunuh aku. Baik, akan kubuat kau mati lebih lambat, masih bisa dimanfaatkan. Pancing Gu Xingchen ke sini, malam ini. Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Hahaha. Sialan, masih mau memancing Xingchen datang. Harus cepat-cepat kabur. Gu Xingchen itu benar-benar peduli padanya ya. Aku baru kirim 1 foto, langsung mau datang. Dia kabur. Untuk orang baik, kau tidak peduli nyawa. Ya, aku tidak seperti kalian berdua, manusia tak berperasaan. Kubuat melat mudayam. Berhenti. Gu Xingchen. Akan kubuat kau mati lebih lambat, masih bisa dimanfaatkan. Pancing Gu Xingchen ke sini, malam ini, kalian berdua tidak akan bisa pergi. Jangan pedulikan aku, cepat panggil polisi, mereka yang mengatur ini. Memancingmu ke sini hanya untuk membungkam dengan pembunuhan. Susiaomo, kau bisa mengorbankan nyawa untukku. Aku juga bisa. Gu Xingchen, tak kusangka kau orang baik. Berani datang sendirian, 2 orang yang akan mati. Bermain drama sedih di sini, kalau tidak, kubiarkan kau satangan, bagaimana? Liansu, dalam hati kita, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kenapa kau sangat membenciku? Kenapa selalu menargetkanku? Aku tidak suka kau selalu mengalahkanku. Dengan wajah sombong, aku ingin menginjakmu. Baru aku senang. Jadi kalian bekerja sama memberiku racun. Ya. Benar. Kami yang meracunimu sampai cacat, begitu. Tidak akan ada yang bersaing denganku, tapi sekarang kau tahu sudah terlambat hari ini. Kalian akan mati di sini, hal ini akan terkubur selamanya. Gu Xingchen, kubuat kau mati. Jangan bergerak, polisi. Kenapa kalian menangkapku? Kalian terlibat dalam kasus penganiayaan sengaja, penculikan, dan percobaan pembunuhan. Ikut aku. Untuk pemeriksaan. Kami tidak. Bagaimana bisa kalian seenaknya memfitnah? Asu, kau berjelaskan. Gu Xingchen, kau menipuku. Tenang saja, bersalah atau tidak, kita akan tahu setelah penyelidikan selesai. Ayo pergi. Gu Xingchen. Kau sudah tahu dari dulu. Aku tidak bodoh. Apa kau bodoh? Berani menyelidiki mereka sendirian. Kalau kau kenapa-kenapa, aku bagaimana? Maaf, dokter bilang, kau tidak boleh lagi mendapat stimulasi. Jadi aku tidak memberitahumu. Susiaomo. Di hatiku, kau yang pertama. Yang lain tidak penting, janji padaku. Jangan lagi nekat sendirian. Baik, Ada yang terluka? Ayo kita ke rumah sakit. tidak apa-apa, hanya luka kecil. Mereka berdua, aku ingin menendang mereka lagi.
Makanan penjara cukup untuk seumur hidup mereka. Bagus sekali, sepertinya kau sudah benar-benar move on. Terima kasih. Gu Xingchen, ada apa denganmu? Aku sangat kedinginan. Baru saja disuntik obat penenang. Bujuk dia untuk istirahat sebentar. Dokter, apa penyebabnya sampai dia begitu menderita? Ini depresi fisiologis, seringkali ditunjukkan dengan emosi tidak terkendali, sedih tanpa alasan. Juga bisa tiba-tiba panas dingin, jantung juga berdebar kencang. Yang paling utama, seluruh tubuh seperti dimakan semut. Sangat menyakitkan. Ternyata Gu Xingchen begitu menderita. Pasien sudah depresi bertahun-tahun, seperti kondisinya. Di tingkat internasional pun, belum ada kasus yang berhasil. Dokter, bisa disembuhkan? Temani dia dengan baik, aku juga akan berusaha bersamamu. Kita berusaha sekali lagi. Yang baru datang di kamar 208, depresi, sepertinya tidak akan lama lagi. Akhir-akhir ini entah kenapa, banyak yang depresi. Ya, tekanan besar, putus asa. Kalau sudah kena penyakit ini tinggal menunggu mati. Tidak akan lama hidupnya. Belum tentu, aku punya teman. Teman SD, sembuh berkat seorang tabib tua. Tabib tua yang mana? Begitu hebat? Sepertinya Li Dai. Cukup terkenal di internet, bisa dicari online. Li Dehai dari desa panjang umur. Tabib terkenal, termasyur di daerahnya. Bagus sekali, Gu Xingchen ada harapan sembuh. Kau sudah bangun? Kamu percaya dukun? Kamu dengar semuanya? Mau coba? Siapa tahu berhasil. Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Sungguh, Tapi, desa panjang umur jauh sekali. Kondisiku sekarang belum memungkinkan untuk bepergian, tunggu 2 hari lagi sampai aku pulih. Temani aku pergi. aku akan pergi beberapa hari, tolong jaga Gu Xingchen selama aku pergi. Nona Su mau pergi kemana? Jangan tanya, yang penting ini urusan serius. Aku di sini merawat tuan muda, tapi sebenarnya cuma terima gaji tanpa kerja. Semuanya karena Nona yang merawat dengan baik. Tuanku jelas-jelas tidak bisa lepas dari Nona. Aku juga tidak bisa lepas darinya. Nona akan pergi berapa hari? Kalau tuanku bertanya, bilang saja aku pulang menjenguk orang tua. Kalau ada masalah telepon aku. Baik. Gu Xingchen, tunggu aku. Nona. Mau kemana? Kami punya mobil khusus, tarif murah, cepat lagi. Tidak usah, aku mau ke stasiun kereta. Waduh, sekarang jam sibuk, susah beli tiket kereta. Dari wajahmu, kayaknya ada urusan mendesak ya? Katakan saja tujuannya, hari ini juga sampai. Ngapain antri di sini, buang-buang waktu kan? Desa panjang umur, kamu ke sana? Wah, desa panjang umur, pasti harus naik mobilku. Kereta pun tidak ada yang langsung, sampai sana. Masih harus jalan kaki 2 km lagi, mending naik mobilku. Aku jamin antar sampai depan rumah. Kalau Li Dehai kamu kenal? Wah tahu dong, tabib terkenal, sudah banyak penumpangku bawa. Kesana berkali-kali, aku sangat familiar. Baiklah, ayo pergi. Nah ini dia, silakan naik. Tadi buru-buru, lupa kirim pesan ke Gu Xingchen. Di sini daerah pegunungan, sama sekali tidak ada sinyal. Sudahlah, cari tabib dulu. Ada apa? Sampai. Di sini mana ada rumah, isinya gunung semua. Saya cuma antar sampai sini, kalau mau masuk desa panjang umur harus bayar tambahan. Tadi kamu janji antar sampai depan pintu. Ongkosnya sudah kubayar di depan, kok masih minta tambahan? Nona, tolong dong, depan itu jalan tanah loh. Mobilku kalau lewat situ pasti rusak, kalau tidak dibayar. Gimana mau masuk? Ingkar janji, merampok ya? Tambah bayar atau turun dari mobil? Baiklah, aku tambah bayar. Cepat jalan. 5.000, bayar sekarang. 5.000. 5.000 sudah cukup buatku keluar negeri, dasar perampok. Nggak bayar? Oke, turun dari mobil. Baik, nanti sampai tempat aku bayar. Nggak bayar, nggak jalan. Pak, lihat, sinyal HP kau hilang, nggak bisa transfer. Nanti sampai di pegunungan itu, aku keluar baru bayar. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada yang berharga. Memang miskin banget, tapi wajahnya lumayan. Mending tidur sama aku, gratis ongkosnya. Jangan mendekat. Selamatkan aku. Nggak usah teriak, di sini nyamuk aja nggak ada. Nggak ada yang akan menolongmu. Tunggu. Hahaha,
Gak nyangka mau mati ada yang nemenin. Lumayan ada teman. Kamu tahu kenapa aku cari Li Dehai? Kenapa? Karena aku HIV positif. Aku masih muda, gak mau mati. Katanya dia bisa sembuhkan segala penyakit. Pasti aku coba dong. Jangan bohong, jangan main-main. Percaya atau enggak, tapi tubuhmu lumayan. Bisa buat bersenang-senang, lihat sini. Pemandangan indah, sepi, seru banget. Pergi sana. Sialan. Turun dari mobil. Jangan, aduh. Nggak ada arah sama sekali, cuma bisa jalan sesuai feeling. Gu Xingchen, kamu harus tunggu aku. Ini mana ya? Ini klinik Li. Kamu tabib Li Dehai? Iya, aku nemuin kamu di jalan gunung waktu cari obat. Lalu ku bawa ke sini. Tabib Li, aku sengaja cari kamu. Tolong selamatkan seseorang. Cepat bangun. Orang yang ingin kamu selamatkan. Tapi dia. Gu Xingchen. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu begitu bodoh? Di mana Su Xiaomo? Nona Su bilang, pulang kampung. Halo, Xiaomo, ayam gorengnya sudah dibeli? Xiaomo, aku ibunya. Kamu siapa? Oh, Tante, aku Xingchen. Maaf ya. Awalnya mau telepon Xiaomo. Oh, ternyata Xiaogu. Xiaomo ini anaknya memang lambat. Kalau kamu lapar, Tante belikan dan antar ke kamu. Tidak usah, Tante. Dia juga sebentar lagi pulang. Dia sama sekali tidak pulang. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku sudah tahu dari awal, kamu akan ke sini mencari tabib Li. Jadi aku datang lebih dulu. Kalau aku tidak melihatmu lagi, aku akan laporkan ke polisi. Maaf. Aku cuma berpikir, ajak tabibnya pulang. Ceritakan dulu kamu kemana saja. Kenapa tidak angkat telepon? Jangan sampai dia tahu, aku ketemu orang jahat, aku tersesat. HP-ku juga habis baterai. Jangan lagi bertindak sendiri. Kamu tahu tidak aku sangat khawatir? Kamu khawatir padaku? Tabib, orangnya sudah di sini. Tolong periksa kondisinya. Masih bisa diobati? Bisa dicoba, tapi tidak bisa dijamin. Sembuh 100%. Semua yang tabib katakan, sudah kamu catat? Tabib bilang, yang paling penting selama pengobatan adalah menjaga pola makan. Stabilkan emosi yang paling penting. Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Tapi kamu harus janji satu hal. Bukan 1, 100 pun aku janji. Aku daftarkan kamu ke kursus desainer. Kamu harus dapat sertifikat desainer. Hah, Ini adalah guru Yang Hongyan, yang terbaik di negeri ini. Pelatih desainer emas. Halo, selamat bergabung. Yang Hongyan. Satu kelasnya sangat sulit didapat. Gu Xingchen ternyata mewujudkan mimpiku. Aku sangat ingin bergabung, tapi tugasku belum selesai. Kamu tidak perlu khawatir tidak bisa merawatku karena sibuk. Karena aku akan datang setiap hari, temani kamu kelas. Su Xiaomo, sebelum aku pergi, aku pasti akan membantumu mewujudkan mimpimu. Akhirnya aku dapat sertifikatnya. Waduh, ini bukan mantan pacarku? Masih merawat pria ini ya? Su Xiaomo, kamu benar-benar tidak ada kemajuan sama sekali. Benar-benar sial, bisa bertemu denganmu di sini. Sungguh sial. Sayang,
mantan pacarmu meninggalkanmu. Hanya untuk pria seperti ini? Jangan bilang mereka berdua cocok, satu tidak sehat, satu buta. Lihat kan, Su Xiaomo, ini pacarku. Punya toko mas, HP tidak perlu cicilan, langsung bisa beli untukku. Aku juga sudah hidup enak, lihat kamu. Nempel sama pria seperti ini, seumur hidup. Cuma bisa jadi anjing yang melayani orang lain. Pertama kali dengar orang makan gaji buta, tapi masih sok jago. Wanita ini lebih tua dari ibumu kan? Kamu tega? Orang cacat, kamu ngomong apa? Siapa yang tua? Bukan, sayang jangan marah, dia cuma iri sama kita. Kamu yang paling cantik di hatiku, kita abaikan saja mereka. Ayo pergi. Kamu jarang bicara. Tapi sekali bicara langsung bijak. Memang tua sih, aku cuma jujur. Bagaimana kamu bisa mikir begitu? Persiapan di luar negeri sudah bagaimana? Prosedur eutanasia sudah siap. Anak sudah tanda tangan, biarkan dia pergi dengan tenang. Ada apa? Sakit di mana? Jangan sentuh aku. Kenapa menangis? Kenapa kamu masih memilih eutanasia? Jadi pengorbananku untuk apa? Kamu selama ini membohongiku kan? Kamu sama sekali tidak pernah berniat untuk berobat dengan serius kan? Maaf. Kamu tidak pantas. Ternyata selama ini, aku cuma badut, kamu sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanku kan? Xiaomo. Boleh tidak? Boleh tidak peluk aku lagi? Ayah. Ibu. Xiaomo, ibumu Jia. Ibu kenapa? Ibumu sudah pergi. Nok, kalau rindu dia, cari saja dia. Ibu tahu kamu tidak mau membebaninya. Ibu juga tahu kamu lelah dan susah. Nak, kalau mau menangis, menangislah, jangan ditahan. Tuan Gu, Ibu Nona Su sudah meninggal. Hui Fang. Di sana. Ingatlah untuk menungguku di kehidupan berikutnya. Kita harus jadi suami istri lagi. Setelah berdoa, mari kita pergi. Yang kamu tinggalkan, aku ingat kamu suka jepit rambut ini. Cuma jepit rambut. Sekarang, orang yang mencintaiku sudah pergi. Tidak penting lagi. Xiaomo, berapa tahun ibumu sakit? 20 tahun. Waktu berlalu begitu cepat, aku dan ibumu sudah menikah 30 tahun. Tapi, dia tidak pernah merasakan hari yang bahagia bersamaku. Ingat hari pernikahan, aku miskin sampai tidak punya panci. Tapi ibumu masih minta sawi putih sebanyak 1 gerobak dari keluarganya. Saat melahirkanmu, dia tidak bisa istirahat dengan baik. Sampai sakit-sakitan, dan kemudian, ibumu didiagnosis kanker. Sejak hari itu, dia terus berjuang melawan kanker, tidak pernah makan enak.
tidak pernah tidur nyenyak. Setiap hari dilewati dengan kesakitan dan rintihan. Jika waktu bisa berputar, aku pasti akan menemaninya di hari-hari terakhir, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Hui Fang. Bu Xingchen. Kita pulang. Ah, Pulang ke rumah kita. baik. Lukisan ini masih kurang maksimal. Menurutku bagus. Bagaimana kalau kita cari fotografer? Fotografer? Cari fotografer untuk apa? Bu Xingchen. Aku mau menikah denganmu. Ayo kita foto prewedding. Kalian berdua sayang, ayo sayang. Ayo, bagus, sangat bagus, ayo. Baik, foto hari ini selesai. Foto sudah selesai. Ayo kita daftar nikah. Tunggu. Xiaomo, aku tidak bisa menikah denganmu. Aku sudah memutuskan, kamu adalah satu-satunya suamiku. Hidup atau mati, kamu adalah satu-satunya untukku. Xiaomo, aku ingin kamu hidup bahagia. Kamu punya hidupmu sendiri. Kamu punya masa depanmu. Kamu sudah menemaniku sampai sekarang, aku sudah sangat bersyukur. Penuhi permintaan terakhirku, ya? Xingchen. Permintaan terakhirku adalah ingin melihatmu bahagia. Janji ya? Aku janji. Benar-benar tidak mau ditemani ayah ibu? Bibi, Paman, Xingchen tidak ingin kalian menyaksikan ini semua. Karena dia tahu ini terlalu menyakitkan untuk kalian. Dia ingin kalian tetap di rumah, jaga diri baik-baik. Ini juga permintaan terakhirnya. Baik. Bibi janji padamu. Bawa beberapa baju saja. Obat flu, cairan disinfektan. Tidak perlu bawa banyak-banyak. Ini bukan liburan. Nak, ingat jalan pulang ya. Sering-sering pulang ya. Ibu, kau telah bekerja keras. Nok. Di luar sana jaga baik-baik dengan Xiaomo, makan apa yang kamu mau. Lakukan apa yang kamu mau. Kita harus pergi sekarang. Nok, Xingchen, jaga diri baik-baik Xingchen. Nok, Xingchen harus baik-baik ya. Nok. Ibu akan merindukanmu, nak. Xingchen. Katanya restoran ini enak banget. Kita makan dulu deh. Kamu bayar sendiri ya? Bayar sendiri juga gak masalah. Aku Nyonya Gu. Masa gak bisa bayar makan sekali?
Ah, very good. Dia orang Cina. Kalau sudah pujikan kasih tip dong. Aku belum tukar uang. Terus ngapain makan di sini? Gak punya uang, jual kemampuan deh. Di sana ada orang menari. Cantik sekali. Baik. Bu Xingchen, lihatlah, semuanya orang Tiongkok. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Ini adalah Chinatown. Kamu ini Bu Xingchen, tahu kalau di restoran Tiongkok tidak perlu menukar uang. Kamu membuatku bernyanyi dan menari begitu lama. Malu sekali. Ini juga termasuk mempromosikan budaya Tiongkok. Gaya tante-tante yang suka nari di alun-alun, semuanya kamu kuasai. Jahat. Halo. Tuan, reservasi Anda sudah diatur. Baik, terima kasih. Baik, sampai jumpa. Hanya tinggal 1 hari lagi, ya? Ya, Hotel sudah dipesan. Ayo pergi. Selamat atas pernikahan kita. Aku hampir lupa, tidak boleh minum alkohol selama suntikan. tidak apa-apa. Sudah kenal begitu lama. Apakah kamu masih belum tahu berapa usiaku? Tidak penting. Kamu adalah 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Gu Xingchen. Lahir tahun 1998. Berakhir tahun 2025. Gu Xingchen. Hobi bersepeda. Pekerjaan. Atlet. Gu Xingchen. Seumur hidup hanya mencintai satu orang. Nama belakang Su, nama depan Xiaomo. Dua suntikan pertama sudah selesai. Sekarang tinggal suntikan terakhir. Suntikan obatnya. Nyanyikan lagu untukku. Halo, Direktur Su. Selain warisan yang ditinggalkan Tuan Gu untuk Anda sebelumnya, serta atas nama Anda, mendirikan perusahaan desain pakaian, ada juga dana perwalian dan warisan. Dia memintaku untuk memberikannya kepada Anda setahun kemudian.
Xiaomo, ketika kamu menerima surat ini, aku seharusnya sudah pergi selama setahun. Masih ingat pertama kali bertemu denganmu? Aku terjebak di atas kursi roda. Terjebak dalam mimpi memiliki kaki yang sehat, bahkan tidak berani untuk bangun. Tapi setelah perlahan mengenalmu lebih dekat, senyummu, kecerdasanmu, kekonyolanmu, bahkan kaos kaki warna-warnimu mulai menarik perhatianku dalam-dalam. Perlahan-lahan, kau malah menjadi alasan untuk kubangun. Menjadi secercah cahaya yang masuk melalui celah jendela. Dalam hidupku yang gelap. Xiaomo, kau adalah gadis yang berani dan baik hati. Kau punya impian sendiri. Berani mengejar mimpimu, selalu bisa menghidupkan suasana. Dengan atau tanpaku, kau tetaplah bintang yang paling bersinar di antara keramaian. Jadi, jangan terlalu sedih karena kepergianku. Hiduplah setiap harimu dengan baik. Berani dan bebas. Aku mungkin bisa bertahan hidup. Tapi yang lebih kuharapkan, adalah kau bisa bebas mengejar kebahagiaanmu. Jika kau bertemu dengan orang yang mencintaimu, kumohon, bahagialah. Aku akan selalu mencintaimu. Gu Xingtian.